Selamat malam. Saya atas nama Francisca Ladim mau menyimpulkan tentang arus kas dalam perusahaan. Sebelum menyusun rencana keuangan, maka ada beberapa hal yang harus dipahami dalam suatu perusahaan. Salah satu hal penting yang harus dianalisis adalah arus kas suatu perusahaan. Arus dana yang terjadi di dalam suatu perusahaan, model kerja. Arus dana adalah cerminan bagaimana sistem aliran dana yang terjadi dalam suatu perusahaan. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktiva operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode dalam suatu format yang menunjukkan bagaimana melaporkan suatu rugi bersih dan tetap mengadakan pengeluaran modal yang besar atau membayar dividen, atau akan menceritakan bagaimana perusahaan mengeluarkan atau menaikkan hutang atau saham biasa atau keduanya selama periode tersebut. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan arus kas atau kas yang diterima dari kegiatan operasi. Ada beberapa model yang digunakan untuk membantu menentukan target saldo kas. Yang pertama, model Baumol. Yang kedua, asumsi-asumsi tersebut antara lain adalah adanya kepastian jumlah kas yang dibutuhkan setiap saat, pengeluaran kas perusahaan tetap atau konstan dari waktu ke waktu. Pada saat kas dibutuhkan surat berharga dengan segala dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan untuk menjual surat berharga menjadi kas adalah tetap untuk setiap transaksi. Terus adapun analisis sumber dan penggunaan dana. Dalam satu periode tertentu dalam perusahaan, misalkan jangka waktu dalam satu periode adalah selama 1 tahun. Laporan-laporan disajikan perusahaan menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan dana atau kas. Analisis sumber dana. Penggunaan dana merupakan alat penting bagi financial manager untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Atau dengan analisis aliran dana itu akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Analisis ini dimulai dari penyusunan neraca yang disusun atas dasar dua neraca pada saat berbeda sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing pos neraca. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana dalam pengertian kas adalah: yang pertama, membandingkan kedua neraca untuk menyusun perubahan neraca pada masing-masing elemen. Yang kedua, menyusun penggolongan dari unsur. Yang ketiga, unsur yang memperbesar kas dan golongan atau unsur-unsur yang memperkecil kas. Terus ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait dengan sumber dan penggunaan dana, di antara meliputi
analisis sumber dana yang berasal dari penurunan bersih aktiva, terus penurunan bruto aktiva tetap, selanjutnya kenaikan bersih kewajiban dan hutang. Adapun analisis penggunaan dana, yang pertama kenaikan bersih aktiva, kedua penambahan bruto aktiva tetap, ketiga penurunan kewajiban dan hutang, keempat pengurangan modal sendiri, terakhir pembayaran dividen. Dan yang terakhir itu perencanaan keuangan dan perencanaan strategis. Seringkali dalam melakukan perkiraan dan penyusunan rencana keuangan, analisis cenderung menggunakan mode keuangan atau financial modeling yang rumit. Lain halnya dengan model presentasi penjualan maupun penyusunan anggaran kas yang lebih mudah. Perencanaan keuangan dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana strategis. Perencanaan strategis merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan, baik untuk masa kini dan terutama untuk masa yang akan datang. Misalnya, perusahaan mungkin ingin memilih salah satu dari 3 strategi berikut dalam membangun usahanya. Yang pertama itu pertumbuhan agresif, kedua pertumbuhan moderat, ketiga memperkecil bisnis, yang artinya apabila produk yang dihasilkan diperkirakan sudah berada dalam tahap akhir kedewasaan, maka perusahaan mungkin memutuskan untuk bersiap-siap menambah atau beralih bisnis yang lain. Oke, sekian dari saya untuk menyimpulkan materi tadi. Terima kasih. Semoga materinya dapat berkenan.